Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Pak Mat Mengajar ini. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas pelajaran matematika dengan materi KPK dan FPB. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari KPK dan FPB dengan menggunakan faktorisasi prima. Sebagai contoh, di sini ada soal, carilah KPK dan FPB dari 40 dan 60. Kita akan mencari KPK dan FPB dari 40 dan 60 dengan menggunakan faktorisasi prima. Untuk menggunakan faktorisasi prima ini ada dua macam cara, ya. Cara pertama, kita akan menggunakan pohon faktor. Kemarin kita sudah membahas bagaimana pohon faktor. Langsung saja kita buat pohon faktor dari 40 dibagi 2 ketemunya adalah 20 dibagi 2 ketemunya adalah 10 dibagi 2 ketemunya adalah 5 ini sudah termasuk bilangan prima, maka 5 kita lingkari. Kemudian 60 kita bagi 2 ketemunya adalah 30, kita bagi 2 30 ketemunya adalah 15 dibagi 2 tidak bisa, bisanya adalah dibagi 3 ketemunya 5 gini. Dari sini kita kemudian membuat faktorisasi prima dari 40 dan 60. Jadi 40 sama dengan ini bilangan yang dilingkari. Di sini kan ada bilangan 2 dan bilangan 5. 2-nya ada 3, 5-nya ada 1, jadi 40. Kalau kita buat faktorisasi prima menjadi 2 pangkat 3 kali 5. Nah, kenapa kok 2 pangkat 3? Tentunya kalian sudah paham ya, ini 2-nya ada 3, makanya 2 pangkat 3. 5-nya 1, pangkat 1 tidak usah ditulis. Kemudian 60 sama dengan, nah ini 2-nya ada 2, maka pangkatnya 2 kali 3 kali 5. Nah, dari faktorisasi prima inilah kita kemudian menentukan KPK. Pertama kita tentukan KPK. Untuk mencari KPK, kita mengalihkan bilangan yang ada di sini. Kita pilih pangkatnya yang paling besar, ya. Di sini ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Yang kita pilih adalah pangkatnya yang paling besar, yaitu 2 pangkat 3. Kemudian dikalikan 3, ya. Kemudian dikalikan 5, ya. Jadi angka yang ada di sini kan ada angka 2, angka 3 dan angka 5. Ya, kebetulan 2-nya ini ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Kita pilih yang pangkatnya besar, itu 2 pangkat 3. Kemudian 3-nya 1. Nah, jadi cukup kita pilih 1 saja. Terus kemudian 5-nya juga 1. Jadi KPK-nya 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Kemudian hasilnya berapa? 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 kali 3 sama dengan 24. 24 kali 5 sama dengan 120. Sedangkan untuk menentukan FPB ini kita pilih bilangan yang ini kan ada 2 baris ini ya, baris atas dan baris bawah. Bilangan yang di atas ada dan juga di bawah ada, ya. Kita pilih pangkatnya yang paling kecil, ya.
Di sini 2 di atas ada, di bawah ada. Ya, makanya 2 dipakai. Lah, kita pilih yang pangkatnya kecil. Lah, 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Mana yang kita pilih? Kita pilih 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kali 3 dipakai apa tidak? Nah, 3 tidak dipakai karena yang ada 3 hanya di bawah tok. Sementara di atas tidak ada. Nah, terus kemudian 5 dipakai apa tidak? 5 ini kan di atas ada, di bawah juga ada. Makanya 5 dipakai. Kebetulan ini pangkatnya sama, makanya kita pilih salah satu. Kalau misalnya kok pangkatnya berbeda, kita pilih pangkatnya yang paling kecil ya. Jadi FBB-nya 2 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi KPK dari 40 dan 60 adalah 120. FBB-nya adalah 20. Terus kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan metrik atau sengketan. Nah, kalau kita menggunakan metrik atau sengketan itu caranya bagaimana? Ya, caranya kita membuat tabel seperti ini. Ya, tabel. Nah, kira-kira seperti inilah. Ya. Ini kita tulis KPK. Ini angka berapa yang ini? 40 dulu. 60. Terus ini adalah FPB. Ya. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini ada 40 dan 60. 40 dan 60 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Bilangan prima yang paling kecil itu kan 2 ya. Ya, sebenarnya di sini tidak harus 2. Ya, pokoknya kita gunakan bilangan yang bisa membagi salah satu atau keduanya dari bilangan-bilangan ini. Nah, bilangan yang bisa membagi ini adalah 2. 40 dibagi 2 sama dengan 20. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, kalau 2 kotak ini terisi, maka angka yang ada di sini yaitu angka 2 kita tulis di sini. Nah, ini. Terus kemudian kita bagi 2 lagi. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Ya, ini 2 kotak terisi, maka angka 2 kita tulis di sini. Terus dibagi 2 lagi. Nah, 10 dibagi 2 10 ya, 10 bagi 2 sama dengan 5. 15 dibagi 2 tidak bisa. Nah, karena ini ada salah satu kotak yang tidak terisi, maka angka 2 tidak ditulis di sini. Kemudian setelah dibagi 2, ini kan sudah tidak ada angka yang bisa dibagi 2 ini ya. Kemudian kita bagi 3. 5 dibagi 3 tidak bisa. 15 dibagi 3 sama dengan 5 ya. Karena ada salah satu kotak yang kosong, maka di sini juga dicoret. Terus kemudian dibagi menjadi berapa lagi? Nah, setelah ini tinggal kalimat. Bilangan yang bisa membagi bilangan ini adalah 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 5 yang ini dibagi 5 sama dengan 1. Nah, ini kedua-duanya terisi, maka angka 5 ditulis di sini. Nah, ini 40 kalau sudah kita turunkan sudah menjadi 1, menjadi angka 1 ini. 60 juga sudah menjadi angka 1 ini, maka ini prosesnya sudah selesai. Selanjutnya kita mencari KPK dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, untuk mencari KPK kita mengalihkan bilangan yang ada di sini. Nah, ini angka-angka atau bilangan-bilangan yang ada di sini kan
ada 3 macam, yaitu angka 2, angka 3, dan angka 5. Jadi KPK-nya adalah 2. 2-nya ada berapa ini? 1, 2, 3. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Kemudian FPB sama, kita mengalihkan bilangan yang ada di sini. Yaitu di sini ada angka 2 dan angka 5. 2-nya itu ada 2, 5-nya ada 1, berarti 2 pangkat 2 kali 5. Sekarang kita hitung 2 pangkat ini pangkat 3 ya, bukan pangkat 2. 2 pangkat 3 sama dengan 8 kali 3 24 kali 5 sama dengan 120. Terus FPB-nya 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, kita bandingkan hasilnya sama atau tidak. Kalau kita menggunakan pohon faktor, KPK-nya adalah 120 dan FPB-nya juga 20. Sedangkan kalau kita menggunakan metrik atau sengketan, KPK-nya ketemunya juga 120, FPB-nya juga 20. Jadi hasilnya sama. Lah, untuk mencari KPK dan FPB, kalian boleh memilih salah satu dari kedua cara ini. Mana yang menurut kalian mudah, itulah yang kalian pakai. Oke, itu saja pembahasan materi tentang KPK dan FPB, mencari dengan menggunakan pohon faktor. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kalian paham, dan kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.